Kak Chloe. Halo sahabat tumbuh, bertemu lagi bersama gue, Mr. Chloe. Informasi terbaru, emas dunia diprediksi sentuh $4.426 Amerika Serikat. Geopolitik memanas dorong harga logam mulia. Sahabat tumbuh, kalau kita mau pahami lebih jauh, kita harus membedah bersama. Peristiwa penangkapan Presiden Venezuela oleh militer Amerika Serikat bukan sekadar isu domestik, melainkan peristiwa yang menimbulkan gelombang gejolak di pasar global. Emas, yang sering dijadikan aset aman di tengah ketidakpastian, mencatat kenaikan tajam. Apakah masyarakat dan investor sepenuhnya memahami bagaimana keputusan politik satu negara dapat berdampak langsung pada harga komoditas global? Bagaimana teori ekonomi internasional menjelaskan fenomena ini? Menurut prinsip ekonomi perilaku dan pasar modal, ketidakpastian politik memicu aksi lindung nilai, sehingga investor beralih ke aset yang stabil, dalam hal ini emas. Analisis dari berbagai institusi keuangan menunjukkan bahwa investor memindahkan modalnya ke dolar juga menimbulkan respons diplomatik dari negara lain. Presiden Kuba mengecam tindakan Amerika Serikat, menyebutnya sebagai bentuk terorisme negara yang melanggar hukum internasional. Ini menimbulkan pertanyaan fundamental, apakah negara-negara besar terlalu sering menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan sengketa politik, dan apakah hukum internasional cukup kuat untuk menahan tindakan sepihak tersebut? Teori hubungan internasional seperti realisme politik memprediksi bahwa negara akan selalu memprioritaskan kepentingan nasionalnya, seringkali di atas kepentingan global. Apakah pendekatan ini membuat masyarakat dunia, termasuk Indonesia, rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi global? Organisasi negara-negara produsen minyak, termasuk Rusia dan negara-negara Timur Tengah, memilih menjaga produksi tetap stabil meskipun terjadi konflik geopolitik. Keputusan ini memunculkan pertanyaan, apakah strategi stabilisasi harga minyak justru menguntungkan negara-negara produsen dan merugikan konsumen global? Teori ekonomi energi menekankan bahwa pasokan yang terbatas akan menjaga harga tetap tinggi, sehingga negara yang memiliki cadangan energi bisa memanfaatkan gejolak politik untuk keuntungan strategis. Bagaimana posisi Indonesia di tengah dinamika ini, mengingat ketergantungannya pada impor energi dan fluktuasi harga global? Data pasar menunjukkan harga emas spot telah melewati angka $4.420 per troy ounce, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Lonjakan ini menegaskan peran emas sebagai aset aman. Namun, apakah masyarakat Indonesia memahami implikasi jangka panjangnya? Apakah kenaikan harga emas bisa menjadi peluang bagi pelaku pasar domestik untuk investasi atau justru menambah ketidakpastian bagi masyarakat yang menabung dalam bentuk logam mulia? Teori ekonomi perilaku menunjukkan bahwa kepanikan di pasar dapat memperburuk volatilitas dan mendorong spekulasi yang tidak sehat. Dampak lokal dari kenaikan harga emas global terlihat pada harga emas batangan di Indonesia, yang diprediksi terus naik. Analisis mikroekonomi lokal menyoroti bahwa daya beli masyarakat akan tergerus jika harga logam mulia naik drastis. Apakah pemerintah telah menyiapkan strategi proteksi konsumen, seperti peraturan harga maksimum atau penyediaan alternatif investasi? Atau apakah masyarakat Indonesia hanya menjadi pihak yang terimbas tanpa perlindungan memadai? Beberapa analis menekankan bahwa penyebab utama kenaikan harga emas meliputi gejolak geopolitik, pencarian aset aman oleh investor, dan ketidakpastian pasokan energi. Dalam perspektif teori sistem global, ketiga faktor ini saling berinteraksi membentuk dinamika kompleks yang mempengaruhi harga komoditas secara simultan. Apakah pengambil keputusan di Indonesia memahami interkoneksi ini, ataukah kebijakan fiskal dan moneter hanya reaktif, mengikuti arus pasar tanpa kontrol strategis? Selain itu, peran emas sebagai instrumen lindung nilai tradisional semakin menonjol. Ketika ketegangan politik meningkat, permintaan logam mulia melonjak tajam. Pertanyaannya, apakah masyarakat Indonesia cukup literat untuk memanfaatkan fenomena ini, atau justru menjadi korban spekulasi? Teori keuangan behavioral economics menekankan bahwa informasi yang tidak merata membuat sebagian besar pelaku pasar rentan terhadap keputusan emosional, sehingga regulasi dan edukasi literasi finansial menjadi sangat penting. Baiklah, sebelum jauh lagi, gue hanya ingin mengingatkan bahwa
Gue gak mau sahabat tumbuh membuang kuota dan energi tanpa hasil. Di sini lo akan belajar sejarah, politik, dan sains dengan cara yang mendalam. Lo bisa telusuri video dari awal, subscribe, like, dan komentar sekarang untuk ikut menjadi bagian dari komunitas edukatif ini. Oke, kita lanjut poin intinya. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi dampak geopolitik global terhadap ekonomi domestik. Strategi yang mungkin termasuk penyediaan instrumen lindung nilai bagi investor lokal, penguatan cadangan devisa, dan perencanaan fiskal yang adaptif. Apakah kebijakan moneter saat ini cukup tangguh menghadapi guncangan global, ataukah masih perlu reformasi struktural untuk melindungi kepentingan masyarakat luas? Sahabat tumbuh, mari kita pertanyakan, sejauh mana geopolitik asing mempengaruhi kesejahteraan kita sehari-hari? Apakah pemerintah cukup cepat membaca sinyal global, atau justru selalu terlambat merespons, sehingga dampak negatifnya dirasakan langsung oleh masyarakat kecil? Teori kebijakan publik menyatakan bahwa respons yang lambat terhadap krisis eksternal selalu berujung pada kerugian sosial dan ekonomi. Selain itu, eskalasi ketegangan diplomatik di Amerika Latin menimbulkan implikasi strategis. Investor global memandang risiko politik sebagai faktor penting dalam keputusan investasi. Apakah Indonesia cukup menyiapkan strategi diplomasi dan ekonomi untuk memitigasi risiko ini, atau hanya menjadi pengamat pasif? Konsep strategi nasional ekonomi menyebutkan bahwa negara yang mampu membaca tren geopolitik dapat memanfaatkan ketidakpastian sebagai peluang untuk investasi dan pertumbuhan. Fenomena ini juga membuka pertanyaan mengenai regulasi pasar emas di Indonesia. Harga lokal sangat dipengaruhi oleh harga internasional, tetapi pengawasan domestik terhadap perdagangan emas masih perlu diperkuat. Apakah mekanisme pasar domestik sudah transparan, ataukah masih rawan manipulasi dan spekulasi oleh pelaku besar? Teori ekonomi mikro menunjukkan bahwa pasar yang kurang transparan meningkatkan ketidakpastian dan ketidakadilan distribusi aset. Selain aspek ekonomi, dampak sosial juga signifikan. Kenaikan harga emas sering memicu ketegangan sosial, terutama bagi masyarakat yang memiliki tabungan dalam bentuk logam mulia. Apakah pemerintah menyiapkan mekanisme perlindungan sosial atau edukasi untuk mengurangi risiko panic buying? Apakah masyarakat sadar bahwa aset ini tidak selalu menjadi penjamin stabilitas ekonomi individu jika pasar bergejolak? Sahabat tumbuh, bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi ini secara cerdas? Apakah cukup dengan membeli emas, atau perlu pendekatan lebih strategis yang menggabungkan edukasi finansial, investasi diversifikasi, dan pemahaman geopolitik? Teori ekonomi perilaku menekankan pentingnya literasi finansial sebagai kunci agar masyarakat tidak menjadi korban volatilitas pasar global. Lebih jauh, harga emas yang menembus rekor juga menjadi indikator risiko global. Ketidakpastian politik tidak hanya memengaruhi investor, tetapi juga rantai pasokan energi, perdagangan komoditas, dan stabilitas ekonomi negara berkembang. Apakah kebijakan ekonomi Indonesia saat ini cukup adaptif menghadapi risiko sistemik ini, ataukah hanya reaktif mengikuti arus pasar? Teori sistem kompleks dalam ekonomi menekankan bahwa respons proaktif lebih efektif daripada sekadar mitigasi pasif. Dalam jangka panjang, fenomena ini menuntut pemahaman yang lebih dalam tentang interkoneksi antara politik, ekonomi, dan sosial. Apakah masyarakat Indonesia cukup mendapatkan edukasi untuk memahami dampak global terhadap keseharian mereka? Apakah pemerintah mengoptimalkan peluang untuk melindungi kepentingan rakyat, atau lebih sibuk mempertahankan citra di forum internasional? Akhirnya, sahabat tumbuh, pertanyaannya tetap sama, bagaimana kita bisa menjadikan peristiwa global seperti ini sebagai pelajaran untuk membangun ekonomi yang tangguh, literasi finansial masyarakat yang tinggi, dan strategi diplomasi yang efektif? Apakah kita cukup pasif menonton gejolak, atau bisa mengambil langkah cerdas untuk memanfaatkan peluang yang ada? Dalam lanskap geopolitik dan ekonomi global saat ini, banyak fenomena yang tampak sepele namun menyimpan kompleksitas yang signifikan. Misalnya, lonjakan harga emas dan minyak seringkali dikaitkan secara langsung dengan ketegangan politik tertentu, padahal data historis menunjukkan adanya pola berulang di mana spekulasi pasar, kepentingan institusi keuangan besar, dan aliran informasi yang tidak merata ikut memperkuat fluktuasi tersebut.
Dari perspektif teori konspirasi yang terukur, hal ini menyerupai mekanisme umpan balik di mana keputusan militer atau diplomatik suatu negara memicu reaksi pasar yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk keuntungan finansial. Data lapangan, seperti pergerakan harga emas di Amerika Serikat pada tahun 2008 sampai tahun 2009 selama krisis finansial global, menunjukkan kenaikan signifikan meski ketegangan politik regional relatif stabil, menandakan bahwa faktor internal pasar dan manipulasi oleh aktor institusi memainkan peran besar. Fundamental ekonomi menyatakan bahwa harga komoditas seharusnya bergerak berdasarkan penawaran dan permintaan nyata. Namun anomali yang tercatat menunjukkan bahwa sentimen, informasi yang dikontrol, dan aksi strategi spekulatif seringkali menjadi pendorong utama. Realitas ini menuntut analisis yang tajam. Setiap keputusan pemerintah, media, atau aktor internasional harus dikaji melalui lensa data, teori ekonomi, dan rekam jejak historis, bukan sekadar narasi yang disampaikan publik. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat membedah peristiwa secara kritis, memahami risiko tersembunyi, dan membangun strategi adaptif yang realistis untuk menghadapi gejolak global. Kalau sahabat Tumbuh tidak sempat berkomentar, setidaknya kalau sahabat Tumbuh merasa konten ini berharga, tolong di-like dan di-share. Karena apa? Kasihan orang-orang yang belum tahu konten ini. Maaf ya sekali lagi kalau konten ini tidak dikenal banyak orang, hanya menegaskan bahwa kita tidak ada buzzer-buzzeran atau apapun itu. Ini konten organik, tulus untuk mengedukasi. Ingat ya, konten ini murni edukasi, jadi sahabat Tumbuh harus saling memahami satu sama lain. Jadi kalau benar-benar berdampak buat kalian silakan di-share, atau setidaknya like aja juga gak apa-apa. Oh iya, sahabat Tumbuh juga harus sabar ketika memperhatikannya, tetap fokus. Terakhir, untuk mengingatkan kembali bahwa konten ini dibuat untuk memberikan pemahaman yang lebih luas, edukasi dan membuka perspektif baru, serta pandangan yang luar biasa. Silakan cek sendiri, karena sejak 2016 konten ini berdiri dan mengedukasi sejak awal, buktikan sendiri kredibilitasnya. Setiap like, share, dan komentar dari sahabat Tumbuh bukan hanya angka, ini sinyal ke YouTube bahwa konten ini penting dan bermanfaat agar bisa direkomendasikan ke orang-orang. Semakin banyak sahabat Tumbuh berinteraksi, semakin besar kemungkinan konten ini menjangkau lebih banyak orang, memperkuat diskusi, dan membangun komunitas sahabat Tumbuh yang kritis, cerdas, dan selalu haus akan informasi yang benar. Kalau sahabat Tumbuh merasa konten ini tidak benar dan tidak satu pemahaman dengan sahabat Tumbuh, ya silakan, di-skip aja. Jikalau masih kurang puas, silakan berikan pandangan yang tajam dan kritis di kolom komentar. Ingat ya, kalau sahabat Tumbuh tidak sependapat dengan konten ini, mungkin di lain waktu sahabat Tumbuh bakalan paham ternyata kita bukan tidak saling memahami. Semuanya hanyalah tentang waktu dan kesabaran. Sekali lagi, kalau ini bermanfaat, berikan pendapat, like, komentar, share dan subscribe. Makasih banyak ya, mari kita lanjut sahabat Tumbuh. Oke, kita lanjut ke poin pentingnya, solusi dari gue sebagai orang yang bayar pajak, warga bangsa, sekaligus ikut terlibat mencerdaskan bangsa, karena gue punya cita-cita mulia terhadap generasi penerus bangsa. Pemerintah harus merancang strategi ekonomi nasional yang adaptif terhadap guncangan geopolitik, menguatkan literasi finansial masyarakat, memaksimalkan peran instrumen lindung nilai seperti emas, dan mempersiapkan mekanisme proteksi sosial. Edukasi publik, transparansi harga, dan pengawasan perdagangan komoditas harus menjadi prioritas. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga partisipan aktif dalam menghadapi risiko global. Jika sahabat Tumbuh ingin terus memahami dinamika global dan bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi kita, dukung channel ini dengan subscribe, diskusi, dan sebarkan informasi berbasis fakta. Tumbuh bersama, kita bisa membangun masyarakat yang cerdas, tangguh, dan siap menghadapi tantangan global. Oh iya, buat sahabat Tumbuh yang belum kenal, gue perkenalkan, gue Mr. Chloe. Selamat kalian yang baru pertama kali menonton video ini, kalian sudah di kehidupan yang mulia dan bijak. Selamat bergabung dengan sahabat Tumbuh lainnya. Kak Chloe.